Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah Abuya Bustami Cisantri yang merupakan sosok ulama yang terkenal dengan keberanian dan berbagai karomahnya. Semasa hidupnya, Abuya Bustami Cisantri dikagumi banyak kiai dan disegani para jawara Banten pada masanya. Beliau juga terkenal dengan keberaniannya dan ulama yang sederhana, santun dan tawadhu. Simak video ini sampai akhirnya ya biar tidak salah paham. Sebelum melanjutkan jangan lupa shodaqoh, like, share, subscribe dan beri komentarnya gratis untuk teman-teman semua dan aku doakan semoga diberikan umur panjang dan rizki yang lebih banyak lagi amin. KH. Ahmad Bustami, Buya Cisantri. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Bustami bin Ahmad Jasuta. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Al-Hidayah Cisantri, Cipeucang, Pandeglang, Banten. Istiqomah dalam kesantrian dan keulamaan adalah kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan kiai yang karismatik ini. Waktunya habis untuk mengajar para santri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri dan masyarakat sekitarnya memanggilnya Buya Bustami. Panggilan Buya adalah panggilan untuk kiai yang telah melampaui derajat tertentu dalam ilmu dan makrifat. Kezuhudan dan wara adalah prinsip hidup yang dipegangnya erat-erat. Ketegasan dan keberanian adalah sifat yang menonjol dari Buya Bustami. Di samping memang ilmu kedikjayaannya telah banyak yang membuktikan. Dihikayatkan ketika awal-awal Buya mendirikan pesantren banyak mendapatkan tantangan dari berbagai kelompok masyarakat. Bahkan ada yang bermaksud mengusir beliau. Puluhan orang pun telah mengepung rumah beliau dengan berbagai macam senjata tajam. Beliau bukan malah takut, beliau mencabut pohon yang cukup besar yang ada di sekitar rumahnya. Kelompok pengepung itu pun gentar dan mengurungkan niat jahat mereka. Beberapa kali Buya berurusan dengan pihak kepolisian karena membela santrinya yang menghadapi masalah. Bahkan Buya pernah dipenjara karena hal tersebut. Dihikayatkan pada awal tahun 90-an ada santrinya yang dipukuli kondektur sebuah mobil bus. Kemudian puluhan santri mencegat bus itu sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan seorang kondektur terluka akibat bacokan santri. Akhirnya pihak manajemen bus itu pun melaporkan santri Al-Hidayah ke pihak kepolisian. Sebagai pengasuh pesantren, Buya Bustami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan santri-santrinya itu. Buya pun ditahan di kantor kepolisian. Ketika proses hukum itu berjalan, perusahaan bus itu mengalami kerugian besar. Banyak penumpang yang enggan menaiki bus itu karena takut kualat kepada Buya Bustami. Dan memang banyak bus dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan. Mungkin itu azab Tuhan bagi orang-orang yang sombong kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Pada era Soeharto berkuasa, Buya Bustami berada di luar pagar Soeharto. Beliau mendukung partai berlambang Ka'bah sebagai di partai yang berasas Islam. Selain sebagai kecintaannya kepada Islam, dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya kepada Soeharto. Dihikayatkan, ketika masa kampanye P3 tiba, hari itu seluruh SPBU tidak ada bensin. Mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 tidak semarak. Panitia pun bingung, padahal kemarin ketika kampanye Golkar, SPBU seluruhnya tidak kekurangan bensin. Akhirnya Buya Bustami memerintahkan para peserta kampanye yang membawa kendaraan untuk mengambil air sawah untuk dijadikan bahan bakar. Awalnya banyak yang tidak yakin, namun akhirnya keyakinan kepada Allah melalui orang yang dicintainya membuat para peserta menurut perintah Buya. Dan subhanallah, hari itu seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye hanya berbahan bakar air sawah yang dijampi Buya Bustami. Wallahu alam. Selain berani, beliau juga adalah ulama yang sederhana, santun dan tawadhu. Kisah nyata wali Allah Abuya Bustami Cisantri, mengalahkan Raja Jin sampai mewarisi seluruh ilmu gurunya. Abuya Bustami Cisantri merupakan sosok ulama yang terkenal dengan keberanian dan berbagai karomahnya. Semasa hidupnya, Abuya Bustami Cisantri dikagumi banyak kiai dan disegani para jawara Banten pada masanya. Salah satu jawara yang pernah dikalahkan oleh Abuya Bustami adalah Jaro Karis. Ia dibuat bingung oleh Abuya Bustami Cisantri yang berubah menjadi 5 raga. Karena masyhur dengan berbagai karomahnya, Abuya Bustami Cisantri pun disebut-sebut sebagai wali Allah di samping juga memiliki ilmu agama yang luas.
Salah satu karomah Abuya Bustami Cisantri selain bisa berubah wujud menjadi 5 raga adalah mampu mengalahkan Raja Jin sampai mewarisi ilmu gurunya. Seperti apa kisah Abuya Bustami Cisantri saat mengalahkan Raja Jin sampai mewarisi ilmu gurunya itu? Berikut kisahnya. Setelah sekian lama nyantri di Mamak Ajengan Bakri Sempur Purwakarta, Abuya Bustami Cisantri diperintahkan oleh gurunya untuk melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke pondok pesantren di daerah Garut. Sebelum berangkat ke Garut, Mamak Sempur menyuruh Abuya Bustami Cisantri untuk berpuasa amalan yang sudah diberikan. Kata Mamak Sempur, amalan tersebut suatu saat akan berguna. Makanya, harus dipuasakan sekarang agar kelak tinggal menggunakannya. Berangkatlah Abuya Bustami Cisantri ke Garut dan sesampainya di sana ternyata ada teman satu angkatannya yaitu Abuya Dimyati Cidahu dan Abuya Dimyati Cilongo. Namun, yang menjadi senior saat nyantri di Garut di bawah asuhan KH Busrol Karim adalah Abuya Dimyati Cidahu. Tapi sayang, saat di Garut Abuya Bustami Cisantri tidak bisa mengaji kepada pengasuhnya yang kerap disapa Mamak Oco. Waktu itu, Mamak Oco sakit sampai 1 bulan lebih. Oleh karena itu, Abuya Bustami Cisantri tidak bisa mengaji kepadanya. Sakit yang diderita oleh Mamak Oco sebenarnya berawal dari saat ia berzikir usai sholat. Saat berzikir, tiba-tiba di depannya ada 2 sosok ular hitam. Rupanya 2 sosok ular hitam itu adalah jelmaan jin. Mamak Oco pun langsung kaget dan langsung memukul 1 ular sampai mati. Sementara 1 ular yang lain kabur meloloskan diri. Sebagaimana diketahui, ular adalah hewan satwa berbahaya yang sunnah hukumnya apabila dibunuh. Singkat cerita, ular yang lolos itu melapor kepada Raja Jin bahwa temannya baru saja dibunuh oleh bangga manusia. Mendengar hal itu, Raja Jin pun langsung mengambil paksa ruh Mamak Oco untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah membunuh jin yang menjelma menjadi ular hitam. Karena ruhnya diambil paksa, akhirnya Mamak Oco sakit sampai 1 bulan lebih karena ruhnya disandera oleh bangsa jin. Santri pun disebar ke berbagai daerah untuk mencari obat. Tapi, ternyata tidak ada yang mempan. Akhirnya, putra Mamak Oco saat tidur bermimpi. Dalam mimpinya itu, putra Mamak Oco bermimpi bahwa yang bisa menyembuhkan ayahnya adalah santri baru asal Banten. Di satu sisi, Abuya Bustami Cisantri juga bermimpi bertemu gurunya yaitu Mamak Sempur. Abuya Bustami disuruh oleh gurunya untuk segera menggunakan ilmu amalan dari Mamak Sempur untuk menyembuhkan Mamak Oco. Keesokan harinya di waktu pagi, putra Mamak Oco mengumpulkan seluruh santri yang berjumlah 1.500 orang lebih dan menceritakan mimpinya bahwa yang akan menyembuhkan ayahnya adalah santri baru asal Banten. Putra Mamak Oco pun memerintahkan semua santri yang berasal dari Banten memisahkan diri. Kemudian Mamak Oco mencari sosok santri baru di antara banyaknya santri asal Banten tersebut. Tapi sayang, putra Mamak Oco tidak menemukan santri baru yang dicarinya. Yang hadir justru santri lama. Kemudian salah seorang santri memberitahu bahwa ada 1 santri baru asal Banten yang belum pernah mengaji dan tidak ikut berkumpul. Dipanggillah Abuya Bustami Cisantri untuk segera menuju kamar ayahnya. Sesuai di dalam mimpinya, Abuya Bustami Cisantri dipanggil agar menyembuhkan ayahnya yang sudah lama sakit. Sesampainya di kamar Mamak Oco, Abuya Bustami Cisantri pun langsung sholat 2 rakaat kemudian membaca amalan dari Mamak Sempur. Setelah itu, Abuya Bustami Cisantri masuk ke alam jin kemudian menemui Raja Jin dan meminta Raja Jin membebaskan ruh Mamak Oco yang disandera. Raja Jin berkata, lihatlah itu saudaramu yang kami sandera sebab telah membunuh anak bangsa jin yang tidak berdosa. Abuya Bustami Cisantri langsung berdebat dengan Raja Jin mengenai hal itu. Raja Jin sampai membuka berbagai kitab untuk menentukan siapa yang bersalah. Akhirnya setelah lama berdebat, Abuya Bustami Cisantri memenangkan perdebatan tersebut. Abuya Bustami Cisantri berkata, salah anakmu. Anakmu masuk rumah bangsa manusia tanpa mengucapkan salam dan menyerupai satwa berbahaya yang sunnah dibunuh menurut agama. Raja Jin membenarkan perkataan Abuya Bustami Cisantri. Akhirnya, Raja Jin mengaku salah kemudian membebaskan ruh Mamak Oco. Sebagai permintaan maaf atas kesalahannya, Raja Jin menawarkan apapun yang Abuya Bustami Cisantri inginkan. Namun, Abuya Bustami Cisantri menolaknya. Berulang kali Raja Jin menawarkan barang mewah kepada beliau, namun tetap ditolak. Abuya Bustami Cisantri hanya minta didoakan agar mampu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Raja Jin bersama semua ijin yang hadir waktu itu mendoakan Abuya Bustami Cisantri. Raja Jin juga memberikan kenang-kenangan berupa batu cincin kepada Abuya Bustami Cisantri.
Setelah ruh Mamak Oco dibebaskan, Abuya Bustomi Cisantri langsung keluar dari alam jin dan kembali ke alam manusia. Setelah sadar, Mamak Oco pun sembuh kemudian juga mendoakan Abuya Bustomi Cisantri. Seluruh ilmu Mamak Oco pun sepenuhnya langsung diturunkan kepada Abuya Bustomi Cisantri. Dengan begitu, Abuya Bustomi Cisantri mewarisi seluruh ilmu Mamak Oco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.